Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Tertiandra, Kanya Dira Sangaji, absen 31 dari kelas 12-2, akan mengajak teman-teman semua untuk membahas soal dari pelajaran biologi. Materi apa sih yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita lihat. Ya, jadi materi yang akan kita bahas bersama-sama hari ini adalah mengenai pola-pola hereditas. Untuk materi kali ini, yang akan dibahas adalah hukum Mendel 1, yaitu hukum segregasi, dan hukum Mendel 2, yaitu hukum berpasangan secara bebas. Terdapat 8 soal yang akan sama-sama kita buka atau kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi, kita mulai aja yuk. Sebelum memulai lebih jauh, aku akan menjelaskan hal-hal penting yang akan sangat berguna dalam bab ini. Yang pertama adalah penentuan gamet. Nah, gimana sih penentuan gamet ini? Kita harus tahu bahwa penentuan gamet ini kita menggunakan rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N ini di mana N menandakan jumlah beda. Nah, kita coba lihat di sini terdapat B besar, B besar, B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Apa sih maksudnya jumlah beda tersebut? Di sini dapat kita lihat bahwa B besar dan B besar itu sama-sama besar, maka tidak ada bedanya. Jadi N-nya sama dengan 0, sehingga gametnya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan B besar dan B kecil, B-nya salah satunya besar dan satu lagi kecil. Ada perbedaan, ada satu perbedaan, maka N-nya sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Untuk yang B kecil dan B kecil, itu tidak ada yang berbeda, di mana B kecil dan B kecil sama-sama kecil, sehingga N-nya sama dengan 0 juga. Dan gametnya menjadi 1. Lalu, apa sih untuk apa rumus-rumus ini? Ini akan berfungsi nanti dalam penentuan gametnya. Nah, nanti pun tidak hanya 2 gamet seperti ini, nanti bisa kita temukan seperti ini. Misalkan B besar, B kecil, P besar, P besar, maka ini ada B besar, B kecil, itu berbeda, maka 2 pangkat 1, sedangkan P besar, P besar, itu 2 pangkat 0. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di soal-soal. Nah, untuk hal berikutnya, ini mungkin memang simpel, tetapi ini sangat penting untuk dipelajari dan diketahui. Di sini kita punya yang namanya heterozigot dan homozigot. Apa sih bedanya? Bedanya adalah kita gunakan perumpamaan saja jika homo. Homo berarti artinya sesama jenis, maka ini jenisnya sama, yaitu misalkan B besar, maka dengan B besar itu lagi. Jika B kecil, maka dengan B kecil lagi, atau dengan P besar, maka dengan P besar lagi, dan seterusnya. Pokoknya jenisnya sama. Sedangkan jika heterozigot berarti kebalikannya atau lawannya berarti berbeda. Misalkan di sini ada B besar, maka temannya adalah B kecil. Jika ada P besar, maka temannya P kecil, dan seterusnya. Nah, mungkin segitu saja untuk penjelasan penting hal-hal penting lainnya akan dijelaskan lebih lanjut ketika bertemu di soal. Oke, mari kita lanjutkan. Lalu kita akan masuk ke soal yang pertama. Soal pertama ini dari hukum Mendel 1. Mari kita coba bacakan. Pada kelinci bulu hitam atau B besar dominan terhadap coklat atau B kecil. Apabila perkawinan kelinci hitam dengan coklat menghasilkan keturunan dengan fenotip hitam dan coklat, maka genotip kedua induknya adalah... Kalau saya sendiri lebih senang menuliskan apa saja sih yang diketahui dan apa saja yang ditanyakan terlebih dahulu. Pada kelinci berbulu hitam, dominan dan coklat tidak dominan. Maka di sini kita tulis dulu untuk warna hitam itu berarti B besar, sedangkan warna coklat berarti B kecil. Nah, lalu bagaimana? Lalu di sini juga diketahui bahwa perkawinan antara hitam dengan coklat
itu menghasilkan fenotip atau F1, hitam, dan coklat. Lalu yang ditanya adalah genotip induk. Di sini kita lihat bahwa hasilnya atau F1 itu hitam dan coklat. Artinya, persilangan ini menghasilkan dua gamet. Nah, dua macamnya terdiri dari hitam dan juga coklat. Lalu, yang bisa kita tentukan itu adalah yang coklat. Karena coklat itu jelas resesif, dan resesif itu berarti dia adalah B kecil, B kecil. Oh ya, ini untuk penamaan saya gunakan B besar dan B kecil, tetapi sebenarnya bebas jika tidak diketahui di soal. Namun di sini di soal dikatakan hitam adalah B besar dan coklat adalah B kecil, maka kita gunakan B besar dan B kecil supaya sesuai dengan soal dan pilihannya. Nah, coklat itu B kecil dan B kecil. Kenapa hitam tidak bisa kita tentukan? Kenapa? Karena hitam itu bisa saja B besar, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia adalah B besar dan B kecil. Karena di sini B besarnya itu dominan. Nah, lalu yang bisa kita lihat di sini coklat adalah B kecil, B kecil. B kecil dan B kecil itu gametnya berapa sih? Gametnya, ingat yang tadi bahwa tidak ada yang berbeda, maka B kecil dan B kecil itu N-nya sama dengan 0, maka sama dengan 1. Nah, ini yang keluar baru satu macam gamet, tapi di hasil akhir terdapat dua macam gamet, maka ada yang kurang satu macam lagi, betul. Nah, kita carinya gimana? Di sini ada satu macam gamet, bagaimana atau berapa yang dikali angka tersebut, maka hasilnya adalah 2. Duanya dari dua macam di sini. Jadi 1 dikali berapa yang sama dengan 2? Yaitu jawabannya adalah 2. Maka bisa kita tentukan, bisa kita lihat hitam di sini itu terdapat dua macam. Maksudnya dua gamet. Nah, dua gamet itu berarti berapa? Dua gamet itu berarti 2 pangkat 1, karena 2 pangkat 1 sama dengan 2, betul? Nah, 2 pangkat 1 itu apakah artinya dia menggunakan yang B besar atau B kecil? Nah, kita bisa lihat bahwa tadi N adalah jumlah beda, sehingga jika jumlah N-nya adalah 1, maka yang kita gunakan adalah B besar dan B kecil. Karena terdapat perbedaan yang satu besar dan yang satu kecil, jadi ada satu perbedaan. Jadi yang kita pakai adalah B besar, B kecil. Ah, belum selesai sampai situ, kita baru di sini tuh kita baru mengetahui F1-nya. Mana saya tulis di sini? F1-nya adalah ini merupakan persilangan antara B besar B kecil dengan B kecil B kecil. Nah, B besar dan B kecilnya itu jadi ini kita akan masuk ke persilangannya. Bagaimana sih persilangannya? Nah, B besar B kecil itu seperti yang kita ketahui tadi menghasilkan dua gamet. Nah, dua gamet ini maka hasilnya ada B besar dan B kecil. Sedangkan B kecil hanya menghasilkan satu gamet, maka di sini adalah B kecil. Nah, terus persilangannya sudah tinggal kita silangkan. Hasilnya adalah, ini kita tulis di sini, B besar dengan B kecil, itu maka B besar B kecil dengan B kecil, itu B kecil, B kecil. Maka hasilnya B besar B kecil dan B kecil B kecil. Maka jawabannya adalah yang B.
Oke, sekian dari nomor 1, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini nomor 2. Di sini nomor 2, seperti yang tadi kita lakukan, kita baca dulu soalnya dan kita tulis catat apa yang diketahui dari soal. Ayam bulu hitam disilangkan dengan putih. Keturunan F1-nya 100% hitam. Bila keturunan F1 itu saling disilangkan dan didapatkan keturunan F2, F2-nya itu sebanyak 21 ayam hitam dan 7 ayam putih, tentukan pernyataan yang tidak sesuai dengan persilangan tersebut. Maka kita cari jawaban yang salah. Nah, kita tulis di sini, ayam bulu hitam disilangkan dengan yang putih. Menghasilkan F1-nya itu sebanyak 100% hitam. Lalu, kita ketahui juga di sini F2 itu merupakan F1 saling disilangkan. Nah, maka kita ketahui F2 merupakan hasil persilangan dari F1 dengan F1. Nah, hasil dari F2 itu adalah 21 hitam dan 7 putih. Pertanyaannya adalah pernyataan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, mengetahui gamet dari persilangan tersebut. Yang bisa kita ketahui adalah jelas yang putih, di mana kita gunakan B besar dan B kecil lagi ya. Sehingga putih adalah B kecil, B kecil. Nah, kita lihat nih, dari hasil F1, itu ada berapa macam? Ini hasilnya hanya satu macam, yaitu H. Nah, untuk yang putih, itu kan kita ketahui bahwa dia itu tidak berbeda, maka N-nya sama dengan 0, sehingga jumlahnya 1. Nah, ini di sini 1, berapa sih yang harus kita kalikan supaya hasilnya juga 1, yaitu 1 juga. Maka 1 adalah 2 pangkat 0, dan ini adalah B besar karena tidak ada yang berbeda. Jadi ini berbeda dengan soal yang sebelumnya, di mana hasil macamnya itu ada 2, sehingga untuk yang dominannya B besar, B kecil. Sedangkan yang ini kita gunakan adalah B besar dan B besar. Nah, kita sudah ketahui itu, maka kita bisa tahu nih, F2 itu tuh persilangan antara apa dengan apa. Sebelum itu, kita harus tahu dulu persilangan dari F1. Di sini berarti kan sudah jelas di sini bahwa F1 adalah persilangan antara B besar dengan B kecil, B kecil. Maka hasilnya B dikalikan dengan B kecil. Maka ini adalah B besar, B kecil. Kita hapus dulu yang ini. B besar B kecil berarti F2 adalah persilangan antara F1 kan. F1 di sini kita ketahui adalah B besar B kecil, maka F2 adalah persilangan antara B besar B kecil dengan B besar B kecil juga. Nah, kita cari dulu gametnya. Di sini satu jenis berbeda, maka 2 pangkat 1. Jadi ada 2 gamet, dan ini juga 2 pangkat 1 juga ada 2 gamet. Nah, berarti persilangan di sini itu terdiri dari B besar, B kecil, dan B besar, B kecil. Lalu bagaimana? Tinggal kita silangkan B besar, B kecil, hasilnya B besar, B besar, hasilnya B besar, B besar, B besar, B kecil, hasilnya B besar, B kecil, B kecil, B besar, hasilnya B besar, B kecil, dan yang terakhir B kecil, B kecil, hasilnya B kecil, B kecil. Di sini kita dapat ketahui bahwa genotip F2 adalah B besar, B besar, 2 B besar, B kecil, dan B kecil, B kecil. Lalu fenotipnya apa? Karena kita tahu bahwa B besar dan B kecil
itu akan menjadi hitam. Jadi di sini kita memiliki 3 hitam dan 1 putih. Nah, kita sudah memiliki beberapa data yang seharusnya cukup untuk menjawab soal. Kita mulai dari yang pertama. Yang A, mana keturunan ayam F1 yang berwarna hitam itu bergenotif heterozigot. Berarti yang kita lihat adalah keturunan hasil dari yang F1. Yaitu hasil dari F1 adalah yang ini. Nah, B besar, B kecil itu berarti heterozigot, betul ya? Karena heterozigot itu yang berbeda, sedangkan homozigot adalah yang sama. Dan ini B besar, B kecil, maka pilihan yang ini itu betul. Lalu, rasio genotif F2 yang muncul adalah 1:2:1. Nah, genotif itu yang mana? Yang ini, dimana kita bisa lihat di sini ada 1 B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Jadi, yang pilihan B juga betul. Untuk yang C, keturunan ayam F2 yang berwarna putih, genotifnya heterozigot. Yang mana sih yang warna putih? Yang ini, apa keturunannya? Keturunannya B kecil, maka dia seharusnya adalah homozigot. Berarti yang C salah, berarti seharusnya jawaban yang C, tapi kita cek lagi untuk jawaban yang pilihan D dan E. Untuk pilihan D, 75% dari ayam pada F2 berwarna hitam. Kita di sini memiliki perbandingan. Kita menggunakan perbandingan yang ditanya per yang diketahui. Yang diketahui kita anggap sebagai 100%. Nah, yang ditanya adalah 3, dan total semua adalah 4. Maka itu adalah 3/4 kali 100. Dan ini betul 75%. Dan yang untuk option terakhir, yang E, keturunan ayam F2 yang berwarna hitam, heterozigot adalah 50%. Nah, kita lihat heterozigot. Berarti ini masih kita lihat yang genotif ya. Nah, di sini kita bisa lihat heterozigot itu yang berbeda, berarti yang B besar dan B kecil berwarna hitam. Nah, sebenarnya yang B besar juga merupakan warna hitam, tetapi di sini dijelaskan yang ditanya adalah yang heterozigot. Jadi, untuk heterozigot itu ada 2, kita di sini 2 dari 4 kali 100. Setengah berarti betul 50%. Jadi untuk nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah C karena pernyataan tersebut salah. Mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Dari individu dengan genotif P besar, P kecil, Q besar, Q kecil, R besar, R besar, T kecil, T kecil, dapat menghasilkan macam gamet. Nah, untuk soal ini akan terdapat 2 cara, yaitu cara yang manual atau cara mudahnya. Saya jelaskan terlebih dahulu cara manualnya. Seperti biasa, yang harus kita lakukan adalah menentukan rumus dengan rumus 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah bedanya. Untuk yang pertama, perbedaannya P besar dan P kecil, maka bedanya 1. Yang kedua, juga Q besar dan Q kecil, maka perbedaannya 1. Sedangkan R besar dan R besar tidak ada bedanya, maka 2 pangkat 0. Dan untuk T kecil juga sama, tidak ada bedanya, maka 2 pangkat 0. Sehingga untuk hasil macam gametnya 2, 2, 1, 1. Nah, yang pertama dari P besar P kecil, ada P besar P kecil, akan mendapat Q besar Q kecil masing-masing, dan juga akan mendapat masing-masing R besar dan T kecil. Sehingga gamet akhir yang akan kita dapatkan ada P besar Q besar R besar T kecil, P besar Q kecil R besar T kecil, P kecil Q besar R besar T kecil, dan P kecil Q kecil R besar T kecil. Dan kita mendapat 4 gamet akhir. Nah, untuk cara cepatnya, kita bisa langsung menentukan rumus dari 2 pangkat N
dengan melihat perbedaan dari keseluruhan gamet. Nah, di sini P besar, P kecil itu beda. Sama halnya dengan Q besar, Q kecil itu juga beda. Sedangkan R besar itu sama, dan T kecil itu sama. Maka kita mendapatkan N jumlah beda itu 2. Dan gamet akhirnya 2 pangkat 2, maka sama dengan 4. Jawaban yang didapat tentunya akan sama dengan cara yang sebelumnya. Gampang kan? Nah, kita bertemu dengan soal terakhir dari hukum Mendel 1. Nah, ini dia soalnya. Kita bacakan ya. Bila terdapat individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, maka sesuai dengan hukum Mendel 1 dan 2 akan membentuk gamet berikut ini, kecuali seperti biasa yang harus dilakukan adalah menentukan rumus gamet dengan 2 pangkat N, A besar A kecil berarti 2 pangkat 1 karena berbeda, B besar 2 pangkat 0 karena dua-duanya sama, dan C besar C kecil 2 pangkat 1 karena berbeda. Sehingga macam gamet dari A itu ada A besar dan A kecil, lalu masing-masing mendapat B besar, dan masing-masing mendapat C besar dan C kecil. Pada akhirnya akan menghasilkan 4 macam gamet. Gamet tersebut terdiri dari A besar, B besar, C besar, A besar, B besar, C kecil, A kecil, B besar, C besar, dan A kecil, B besar, C kecil. Sudah terlihat bahwa hasil semua gametnya adalah B besar, maka sudah jelas pilihan yang salah adalah yang B-nya kecil. Nah, segitu soal-soal dari hukum Mendel 1. Dan mari kita lanjutkan ke hukum Mendel yang kedua. Oke, jadi mari kita lanjutkan ke soal-soal hukum Mendel kedua. Swipe up. Nah, ini dia soalnya. Yuk kita mulai. Sebenarnya hukum Mendel yang kedua ini mungkin sedikit rumit, tetapi sama saja konsepnya seperti hukum Mendel pertama. Jadi kalau sudah menguasai hukum Mendel pertama, seharusnya di hukum Mendel yang kedua ini tidak terlalu kesulitan. Oke, mari kita coba. Nah, soal yang pertama seperti biasa, kita tulis dulu apa saja sih yang penting. Nah, di sini. Tanaman ercis memiliki sifat biji bulat besar. Biji bulat itu kita tulis sebagai B besar. Dan biji keriput kita tulis sebagai B kecil. Nah, lanjut. Batang tinggi itu R besar. Sedangkan batang yang rendah atau pendek itu R kecil. Nah, lalu apa sih yang kita akan silangkan? Di sini kita tulis yang akan disilangkan adalah tanaman ercis bulat tinggi. Disilangkan dengan bulat pendek. Oh iya, di sini dituliskan bahwa bulat tingginya itu heterozigot. Maka apa gametnya? Jadi karena dia heterozigot pasti berbeda, nggak mungkin B besar, tetapi harus B besar dan B kecil. Maka bulatnya menjadi B besar, B kecil, dan tingginya juga menjadi R besar, R kecil karena harus heterozigot. Sedangkan bulat yang pendeknya, di sini bulatnya heterozigot, maka sama B besar B kecil. Nah, pendeknya sudah jelas dia pasti R kecil karena kalau dia R besar, maka dia jadi tinggi, bulat tinggi. Jika R besar R kecil, maka dia juga tinggi karena R besarnya yang dominan. Maka jika pendek, B besar B kecil dan R kecil. Nah, lalu apa sih yang ditanya? Coba. Yang ditanya adalah bulat pendek. Bulat pendek. Nah, untuk yang pendek itu sudah jelas dia pasti R kecil, nggak mungkin ada R besarnya. Nah, tetapi untuk yang bulat nih, bulat dia mungkin B besar atau B besar B kecil.
Nah, berarti kita simpan dulu di samping yang kita cari adalah B besar, B kecil, R kecil, R kecil. Kita hapus dulu. Nah, oke. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mencari gamet-gametnya. Seperti biasa yang harus kita lakukan pertama kali adalah mencari dengan rumus 2 pangkat N. Ini yang berbeda ada 2. Yang berbeda ada 2, maka dia 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sedangkan ini yang berbeda ada 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, maka nanti hasil akhir gametnya itu harus ada 8 gamet ya. Kita simpan di sini harus ada 8. Oke, lalu kita mulai ke persilangannya. Sebelum itu kita turunkan dulu gametnya satu persatu. Nah, dari yang ini. Berarti nanti hasilnya harus ada 4 gamet ya. Yaitu ada B besar, B besar, B kecil, B kecil. B besar akan bertemu R besar dan juga R kecil. Sama halnya dengan B kecil akan bertemu dengan R besar dan R kecil. Nah, untuk yang ini tadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 1, maka hasil gametnya ada 2, yaitu B besar, B kecil, B besar akan bertemu R kecil, dan B kecil juga akan bertemu R kecil. Ini harus sangat teliti supaya tidak salah ya. Nah, ini B besar ketemu B besar, maka hasilnya B besar, R-nya R besar ketemu dengan R kecil. Dan jika ini ke sini, maka B besar ini akan bertemu dengan B kecil, dan R besarnya akan bertemu R kecil juga. Sama ya. Lalu yang kedua. Ke sini dan juga ke sini. Nah, yang ke sini dulu. Yang ke sini. Nah, itu berarti B besarnya bertemu dengan B besar, R kecil bertemu dengan R kecil. Lalu, yang kedua itu B besar akan bertemu B kecil dan R kecil akan ketemu R kecil. Kita akan mencari yang hasilnya itu bulat dan pendek. Nah, kenapa bulatnya itu kan karena tadi sudah dijelaskan bulatnya itu bisa B besar B kecil atau B besar, maka kita tulis saja B besar strip R kecil, R kecil. Nah, karena yang di sini sudah jelas itu bahwa di sini harus pendek, maka harus R kecil, maka kita buang yang ada R besarnya. Yang pertama, ini ada R besar, R kecil, maka hasilnya tinggi, bukan pendek, berarti kita buang. Yang kedua juga ada R besar, kita buang lagi. Yang ini tidak. Lalu yang ini itu ada R besar juga, berarti salah. Ini ada R besar juga, berarti salah juga. Tersisa ada 4. Nah, lalu kita lihat, apakah dari keempat ini semuanya bulat? Nah, ini B besar, berarti bulat, betul. B besar, B kecil, bulat juga. B besar, B kecil juga bulat. B kecil itu tidak bulat, makanya kita buang juga. Tinggal kita hitung. Berarti berapa sih yang bulat tetapi pendek? Berarti jawabannya ada 1, 2, 3. Ada 3, berarti 3 dari 8, kita cari persentasenya, yaitu kali 3/8 kali 100%. Sama dengan 37,5%. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, udah kayak soal. Nah, ini ya soal yang kedua. Nih, kita ngapain? Kita baca dulu ya. Oke, ini soalnya. Ada tikus gen K berbulu coklat dominan terhadap gen K berbulu putih. Itu K besar dan putih itu K kecil. Nah, supaya nggak bingung, saya tulis K kecilnya dalam huruf sambung ya, supaya tidak tertukar. Lalu, berekor pendek dominan terhadap ekor panjang. Maka,
Yang pendek itu akan sama dengan P besar, sedangkan yang panjang itu sama dengan P kecil. Nah, jadi harus hati-hati di sini diingatkan bahwa tidak selalu yang kita anggap lebih baik itu lebih dominan. Jadi misalkan pendek dan panjang, emang pada umumnya panjang itu akan dominan, tetapi seperti yang dikatakan di soal, di sini pendek dominan terhadap yang panjang, maka yang P besar adalah yang pendek. Jangan salah ya. Nah, kita lihat apa sih yang ditanyain. Tikus coklat berekor pendek heterozigot disilangkan sesamanya. Berarti kita harus cari tikus coklat pendek. Itu gimana sih gametnya? Nah, tikus coklat pendek. Coklat pendek dan itu hetero ya. Ingatkan lagi hetero itu berarti yang berbeda. Jadi apa coklat pendek? Nah, coklat itu kan K besar heterozigot, maka dia K besar K kecil, dan pendek itu P besar P kecil. Nah, disilangkannya dengan sesamanya. Berarti dia itu akan disilangkan sama dengan K besar dengan K kecil dan P besar P kecil. Gitu. Lalu apa sih yang ditanya? Yang ditanya adalah keturunan fenotip. Jadi kita cari aja sampai bertemu semuanya, nanti kita dapat perbandingannya. Nah, sebetulnya nanti untuk rumus ini, untuk soal ini itu ada rumus cepatnya yang bisa kalian hafalkan, tetapi di sini saya mau ngajak kalian untuk melakukan secara manual supaya tahu rumus itu dapat dari mana sih. Oke, berarti kita, supaya lebih mudah, saya akan buatkan tabelnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini tabelnya, jadi kita langsung mulai aja melakukan persilangannya. Jadi, tabel seperti ini akan sangat memudahkan melakukan persilangan yang lumayan banyak seperti ini. Dan sebelum itu, jangan lupa kita cari gamet totalnya berapa sih? Ini bedanya ini bedanya 2, maka 2 pangkat 2. Ini juga bedanya 2 pangkat 2, maka 4 kali 4. Maka 4 kali 4 gamet totalnya nanti akan ada 16. Coba kita cek ya. Kita sudah menyiapkan 16 kotak. Lalu gametnya apa aja kita turunkan dari sini. Dari yang ini. Sebenarnya turunkan satu saja karena yang satunya akan sama. Nah, di sini itu hasilnya ada apa aja sih? Ada K besar bertemu dengan P besar. K besar bertemu dengan P kecil. K kecil bertemu P besar. K kecil bertemu P kecil. Sama halnya dengan yang di sini, K besar bertemu P besar. K besar bertemu P kecil. K kecil bertemu P besar. K kecil bertemu P kecil. Nah, selanjutnya tinggal kita melakukan persilangannya. Nah, yang ini yang pertama berarti ada K besar, K besar, P besar, P besar. Ke bawah, K besar, K besar, P besar, P kecil. K besar, K kecil, P besar, P besar. K besar, K kecil, P besar, P kecil. Oke, kita lanjutin. Yang kedua ada K besar, K besar, P besar, P kecil. K besar, K besar, P kecil, kecil. K besar, K kecil, P besar, P kecil. K besar, K kecil, P kecil, kecil. Lanjutin, K besar, K kecil, P besar, P besar. K besar, K kecil, P besar, P kecil. K kecil, K kecil, P besar, P besar. K kecil, K kecil, P besar, kecil. Dan yang terakhir, K besar, K kecil, P besar, P kecil. K besar, K kecil, P kecil, P kecil.
K kecil, K kecil, P besar, P kecil, K kecil, K kecil, P kecil, P kecil. Itu dia. Oke, jadi nanti akan ada 4 macam coklat pendek. Lalu ada putih pendek, coklat panjang, dan putih panjang. Nah, kita kan bisa tahu nih gametnya apa sih atau genotipnya. Kita bisa tahu genotipnya coklat pendek. Nah, dia coklat pendek itu pasti ada K besarnya kan? Dan pasti ada P besar. Entah itu K besar atau K besar K kecil. Jadi kita tulis aja K besar strip, P besar strip. Kita cari yuk. Nah, K besar, nah ini itu 1. Terus yang ini K besar, P besar, P kecil. Betul. 1, 2. K besar, K kecil, P besar, P besar. Betul, ada 3. Ini K besar, K kecil. K besar, K kecil, P besar. 4. Kita cari lagi. K besar, K besar, P kecil, P besar, P kecil, K besar, K besar, P kecil, P kecil. Ini tidak termasuk karena P-nya dua-duanya kecil. K besar, K kecil, P besar, P kecil. Termasuk, ada 5. K besar ini tidak termasuk karena P-nya dua-duanya kecil. K besar, K kecil, P besar, P besar. Ini juga termasuk, ada 6. K besar, K kecil, P besar, P kecil. Ada 7. Ini tidak termasuk karena K-nya dua-duanya kecil. Jadi tidak mungkin ini juga K-nya dua-duanya kecil. Lalu K besar, K kecil, P besar, P kecil. Ada 8. Ini tidak termasuk karena P-nya dua-duanya kecil. Nah, dan yang terakhir ini karena yang lain tidak memenuhi syarat yang pertama. Jadi, totalnya ini tuh ada yang coklat pendek ada 9. Nah, lalu kita cari yang putih pendek. Putih pendek berarti genotipnya itu pasti K-nya itu kecil. K kecil, K kecil, pendek. Pendek berarti bisa P besar, bisa P-nya bisa dengan P besar juga atau P besar dengan P kecil. Jadi kita cari deh. Nah, nih. K besar sudah tidak mungkin karena dua-duanya K-nya besar. Berarti kita cari nih yang K-nya kecil. Yaitu ada ini, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita cari itu nggak mau yang P-nya kecil karena harus pendek. Berarti ada 1, 2, 3. Ya, yang tidak termasuk itu yang ini. Karena P-nya dua-duanya kecil. Jadi totalnya yang putih pendek itu ada 3. Kita lanjut ke yang coklat panjang. Coklat panjang sama seperti tadi, coklatnya bisa K besar, atau K besar, K kecil. Panjangnya itu sudah pasti P kecil, P kecil. Nah, coklat panjang. Kita cari, coba yang mana aja. Coklat panjang. Nah, ini 1. Terus ini kan udah tadi. Ada 1. Terus coklat panjang. Ini coklat dan panjang. Lalu ini coklat dan panjang. Berarti totalnya ada 3. Lalu yang terakhir kita cari yang putih panjang. Berarti ini pasti yang resesif dua-duanya. Sisa 1 yaitu yang ini. Maka ini 1. Nah, ini dia asal muasal dari mana rumus 9331 itu muncul gitu. Nah, itu dia. Lalu apa sih yang ditanya? Kita hapus ya. Jadi, kalau misalkan kalian mau mengingat, itu menggunakan, ingatlah rumus yang ini. Gitu. Nah, yang ditanya di sini,
keturunan dengan perbandingan fenotip. Nah, yang ini baru perbandingan genotifnya. 9 banding 3, 3 banding 1. Coklat pendek. Berarti harus kita lakukan adalah menerjemahkan dari rumus ini. Atau bisa kita gunakan yang ini sih, tapi kita tulis aja ya. Berarti ada coklat pendek 9. Dibanding 3-nya itu coklat panjang. Lalu yang 3 lagi itu putih pendek. Dan yang satu adalah putih panjang. Oke, nah jadi coba kita cari jawaban yang paling tepat yang mana nih? Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Maka kesimpulannya adalah, ini kalau misalkan mau dihafal, boleh. Jadi menghafalnya K strip P. Strip itu harus ada K strip, tapi ininya P kecil. P kecil. Ada K kecil, P strip, yang sama semua, K kecil, P kecil, itu yang terakhir. Perbandingannya 9, 3, 3, 1. Ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau misalkan next, kalian mau langsung pakai rumus ini, boleh banget. Tapi kalian harus tahu rumus itu berasal dari mana. Oke, mari kita lanjutkan ke soal yang ketiga, dan ini sepertinya lebih mudah daripada soal-soal berikutnya sebelumnya. Jadi kita lihat di sini ada ercis bunga di ketiak. Kelihatan? Ercis bunga di ketiak. Kita tulis di aksial itu A besar. Lalu jika di ujung, maka itu dia resesif atau A kecil. Yang satunya untuk tinggi itu T besar. Dan untuk yang pendek itu T kecil. Nah, di sini kita ketahui bunga batang tinggi di ketiak. Berarti tinggi di aksial. Tinggi aksial disilangkan dengan ercis pendek bunga di ujung. Berarti pendek di ujung. Nah, tinggi aksial. Nah, untuk yang tinggi itu kan bisa T besar dengan T besar, bisa T besar dengan T kecil. Maka kita tulis dulu T besar strip. Nah, yang di aksial juga bisa A besar dengan A besar, atau A besar dengan A kecil. Itu jadi kita tulis A besar strip juga. Nah, untuk teman persilangannya itu pendek di ujung. Nah, ini mah sudah pasti dua-duanya resesif, maka pendek itu T kecil, dan di ujung itu A kecil. Nah, yang ditanya itu apa sih? Apa sih yang ditanya soal panjang-panjang gini? Nyari apa? Nyari genotif parental. Nih, genotif parental. Jadi, sebenarnya yang ditanyakan adalah ini. Ini adalah parentalnya. Nah, kita udah jelas tahu bahwa yang salah satu parentalnya adalah T kecil, A kecil. Maka untuk option B itu sudah pasti salah. Nah, yang kita harus cari itu ini. Apakah itu T besar, atau itu T kecil, apakah itu A besar, atau itu A kecil. Oke, gimana sih carinya? Kok bisa tahu dari mana gitu? Nah, nih, di sini diketahui hasilnya. Hasil dari persilangan ini itu adalah, berarti F1-nya adalah ada 4 macam. 1/4, kita tulis ulang ya, tinggi aksial. Kita keluar dari blackboard, nggak apa-apa. Dan 1/4 pendek ujung. Nah, sampai ke pintu nih, saking semangatnya ya belajar sampai ke pintu.
Nah, udah nih hasilnya. Ini merupakan hasil dari persilangan parental ini. Dari persilangan parental ini. Lalu ada berapa macam hasilnya? Nih, ada 1, 2, 3, 4. Atau kita bisa lihat dari nih perbandingannya. Perbandingannya itu kan 1:4. Maka 4 itu menunjukkan ada 4 macam. Nah, 4 itu dari mana sih? 4 dari mana? Kita maksudnya gimana rumus untuk 4 ini? 4 adalah hasil gamet dari ini dan juga ini. Gitu ya. Nah, yang kita ketahui di sini bahwa T kecil bisa nggak sih tahu berapa gametnya yang dihasilkan? Tentu bisa. Gimana? Nggak tahu. Ini kita gunakan lagi rumus 2 pangkat M. Nah, di sini kan nggak ada yang beda ya. Nggak ada yang beda. Ini berarti 2 pangkat. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Berarti ini adalah 2 pangkat 0. Jadi 1. Nah, 1 kali berapa yang hasilnya itu 4. Karena dari sini itu hasilnya baru satu gamet, sedangkan hasil akhir itu ada 4 macam gamet. Maka berarti ini itu akan menghasilkan parental yang ini itu menghasilkan 4, ada 4 macam gamet. 4 itu dari rumus 2 pangkat 2 pangkat berapa? Coba yang sama dengan 4. 2 pangkat N sama dengan 4. Ya, N-nya itu sama dengan 2. Berarti ada 2 yang beda. Berarti dua-duanya berbeda. Maka T besar, T kecil, A besar bertemu dengan A kecil. Gitu. Jadi, karena di sini beda dan beda. 2 pangkat 2 nanti bertemu dengan ini hasilnya akan bertemu 4 macam. Nah, tidak perlu dibuktikan lah ya. Jadi jawabannya apa ini yang benar nih? Yang betul adalah T besar, T kecil, A besar. Nah, ya mudah kan? Satu soal lagi. Semangat. Harus semangat. Nggak susah kan soalnya. Soal terakhir. Jeng jeng jeng. Ini biar kita bertemu dengan soal yang terakhir. Kita baca dulu yuk. Nih. Diketahui gen M memberi warna bunga merah dan gen M kecil memberi warna putih. Gen P besar memberi sifat daun lebar dan gen P kecil memberi sifat daun sempit. Sifat warna merah dan daun lebar adalah dominan. Pada persilangan M besar, M kecil, P besar, P kecil dengan sesamanya dihasilkan 640 batang tanaman baru. Kemungkinan turunan yang berbunga merah daun lebar adalah sebanyak gimana cara tahunya gimana? Coba ya. Yuk kita ulas bersama. Oke, jadi seperti biasa, tulis dulu apa yang kita ketahui. Di sini ada bunga merah, itu M besar. Dan bunga putih itu M kecil. Lalu, gen P memberi sifat daun lebar. Berarti kalau lebar itu P besar. Kalau misalkan sempit, daun sempit, itu P kecil. Lalu, pada persilangan, nih di sini sifat warna merah dan lebar itu dominan, itu hanya sebagai keterangan tambahan karena sudah jelas ya M besar dan P besar. Nah, di sini kita ketahui pada persilangan M besar, M kecil dengan P besar, P kecil
Dilakukan persilangan sesamanya, berarti disilangkan dengan sama M besar M kecil, P besar P kecil. Ini hasilnya ada 640 batang daun baru, batang tanaman baru. Nah, yang kita cari itu yang merah dan lebar. Nah, biasa kita tuh tahu pasti ini M besar, ini pasti P besar. Tapi kita nggak tahu nih, itu bisa M besar, bisa M kecil, bisa P besar, bisa P kecil. Yang penting dia hasilnya merah dan lebar. Tapi kita sudah punya rumus. Ingat nggak rumusnya apa nih? Kita sudah punya rumus yang 9331. Kita bisa menggunakan rumus yang itu. Ya, diingatkan rumus itu dapat digunakan ketika heterozigot bertemu disilakan dengan heterozigot. Coba kita tuliskan kembali apa sih isi dari rumus tersebut. Yaitu jika ada M besar, P besar, terus ada M besar, P kecil, lalu ada K kecil, P besar dengan sesuatu, K kecil, P kecil dengan sesuatu. Ini perbandingannya 9, 3, 3, 1. Lalu yang mana yang cocok dengan soal? Soalnya adalah ini. Itu dia. Nah, yang sesuai dengan soal itu tentunya yang ini, M besar strip, P besar strip. Karena itu adalah merah dan daun lebar. Nah, itu berarti perbandingannya 9. 9 dari berapa? 9 tambah 3, 12, tambah 3, 15, berarti dari 16. Karena 640 batang itu adalah total semua hasil persilangan. Maka kita cari 9 dari per 16 dikali 640. Ada berapa batang? Totalnya adalah, coba itu berapa sih? Itu coba jawabannya gini aja. 360 batang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Yeay, udah. Jadi setelah membahas 8 soal mengenai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, dan soal mengenai bunga merah dan bunga putih tadi menjadi penutup dari pertemuan kita kali ini. Jadi sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberi informasi dan wawasan tambahan dan dapat dimengerti. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan atau penulisan kata. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.